orang yang susah diatur membuat leadernya berkembang. Tiap-tiap orang itu unik, tiap-tiap orang itu berbeda. Saya rasa pendekatan pribadi itu yang paling penting sih ya. Sometimes kita nggak perlu ngomong apa-apa, tapi di saat kita ngedampingi dia di masa-masa sulit, ngelewatin bareng-bareng sama dia. Sometimes cuman masalah motivasi aja gitu yang perlu didorong dikit, abis itu udah bergulir gitu, didorong dikit bergulir. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita tentang leadership bersama Pastor Tommy Simanjuntak dari MDC Jakarta. Wow. Thank you Kak Tommy buat waktunya untuk bisa sharing kembali di program kita. Nah lanjut nih ya dari apa yang kita udah bahas di minggu lalu nih Kak Tommy. Nah ini kan udah mulai masuk ke dalam fase penggembalaan ya, yang artinya lebih banyak yang harus diurus dan sebagainya dalam kepemimpinan. Apa yang mulai Tommy lakukan sebagai gembala dalam proses pendelegasian kepemimpinan? Pasti kan dulu kan, yang aku tahu dulu Tommy pernah jadi youth pastor juga, ya kan ngurusin anak muda, bukan yang lain-lain juga. Nah gimana tuh proses pendelegasian yang mungkin sedang mulai dilakukan mungkin gitu Kak? Ya. Jadi pendelegasian ini kan adalah salah satu bagian dari regenerasi ya. Jadi kalau kita, saya menyebutnya 3D lah, 3D lah ya. Wow. Dalam mendelegasikan ini. Apa aja tuh? Pertama namanya discover. Discover itu kita harus temukan dulu orang yang tepat, karena tidak semua orang punya passion atau apa namanya atau skill atau kompetensi untuk melakukannya. Di saat kita discover, kita ngelihat orang ini, pertama kali yang saya lihat karakternya gitu ya kan, lalu abis itu kita lihat namanya kompetensinya, dia punya kemampuan untuk melakukannya, dia punya culture yang sama yang telah kita bangun selama ini, jangan sampai berbeda. Culture ini bukan masalah benar atau salah, tetapi masalah warna dari pelayanan yang kita bangun ini. Kemudian yang keempat namanya chemistry. Ada chemistry-nya nggak dengan saya? Jangan sampai dia cuman kerja sebagai anak buah dengan bos atasan, nggak kayak gitu. Tapi ada chemistry nggak, 4C ini. Itu waktu discover, kalau udah dapet, lalu kita masuk tahapnya nih. Inilah beberapa orang yang akan kita masuk, namanya kita develop. Pertama discover, lalu develop. Kita kembangkan dengan cara, yuk kita ajak pelayanan, lalu kita beri kepercayaan kecil gitu ya. Saya kerja, kamu bantu, atau kamu yang kerja, kamu yang leading sekarang, saya yang support gitu ya. Saya khotbah mungkin 30 menit, kamu 10 menit, atau sekarang gantian deh, kamu yang 30 menitnya, saya yang 10 menitnya, saya yang closing gitu. Ya kayak gitulah. Atau mungkin dalam proyek-proyek yang lain, ada banyak proyek yang lain, kita kasih kepercayaan, develop. Lalu setelah kita lihat dia cukup siap, bukan pasti sama kayak kita, enggak. Karena pasti punya beda gaya, dan mungkin dia kan masih punya jalan yang panjang. Kemudian kita masuk namanya deploy. Discover, develop, deploy. Deploy itu di saat itulah kita berikan dia clarity, kita tugasnya, job desk-nya dia apa, jelas jabatannya gitu ya. Apa. Lalu abis itu kita deploy dia kepada orang-orang, bahwa kita endorse istilahnya. Inilah orang yang akan mengemban tugas ini gitu ya. Tadi supaya dia punya power, jangan cuman dikasih tugas gitu, tetapi kita kasih yang namanya juga budget, kemampuan untuk mengelola budgeting gitu ya kan. Lalu otoritas, lalu dan tentu saja courageous. Keberanian untuk dia mulai mengambil peran yang dulunya kita pegang gitu. Wow. Oke, nah sekarang nih Kak, buat Kak Tommy sendiri sebagai seorang pemimpin, bagaimana Kak Tommy menangani yang namanya ketidaksetujuan dalam sebuah tim? Karena tentunya kan nggak mungkin semua orang sama kan dengan apa yang kita mau gitu kan ya.
Oke lah, kalau misalnya kita masih middle management mungkin masih oke ada leader di atas kita. Tapi kalau kita udah jadi yang paling istilahnya pengambil keputusan gitu kan. Tapi kita melihat nih tim di sekitar kita nggak setuju gitu. Walaupun mungkin kayak iya tapi kita tahu nih kayaknya nggak setuju gitu. Gimana menurut Kak Tommy yang bisa kita lakukan? Ketidaksetujuan tuh ya pasti ada dong. Ya banyak kepala, pasti banyak pemikiran, banyak ide. Jadi kalau menurut saya kalau setiap kali ada ketidaksetujuan jangan anggap bahwa ini terjadi perpecahan, ini disunity, nggak usah lebay gitu deh kita. Biasa lah. Nah ya kalau aku sih kita cari sebenarnya akar masalahnya dulu. Jangan langsung kesimpulan berarti kita nggak cocok gitu ya. Mungkin jadi dia tidak setuju. Ya ini pribadi-pribadi ya, yang mungkin tidak setuju karena belum mengerti maksud kita. Benar. Kita nggak kurang jelas, kurang clarity, makanya kita harus minta feedback kan gitu kan. Jangan-jangan setelah mengerti, oh itu maksudnya gitu ya kan, jadi setuju. Atau mungkin yang kedua, karena dia nggak setuju karena beda cara atau metode kerja. Hanya karena cara, goalnya sama, hatinya sama, value-nya sama, cuman beda cara. Ya kalau itu kan kita bisa kompromikan gitu kan dalam menjalankan strateginya gitu. Atau yang ketiga, nah kalau ketiga ini yang mungkin agak susah, yaitu karena memang beda value-nya kita itu belum nyampe ke dia gitu ya. Dia punya berbeda, bertentangan banget gitu ya. Nah kalau yang seperti ini maka kita harus belajar pendekatan pribadi sih, pendekatan pribadi. Sebenarnya kita bisa minimalisir hal-hal ini dengan cara namanya setiap kali ada meeting kita melakukan namanya pre-meeting. Pre-meeting itu yaitu kita lihat orang-orang kunci yang biasanya vokal, kita mendekatkan diri dulu ke dia. Kita ngobrol, share dulu sampai dia yang namanya nangkap. Memang agak susah, butuh waktu karena orang ini pasti orang yang paling kritis karena paling vokal kan gitu. Sampai nangkap, sampai dia dapat begitu kita udah meeting besar dengan yang lain menyampaikan ini, dia jadi supporter kita, membackup semua pendapat kita. Jadi kita bukan satu orang yang mempresentasikan semuanya gitu ya. Tetapi kita udah orang, dia bahkan ngebantu ngejelasin dengan bahasanya dia ke orang lain nggak setuju. Dengan demikian kita meminimalisir kesalahpahaman di dalam meeting. Itu pre-meeting. Tapi kalau tetap nggak setuju juga, menurut saya pendekatan pribadi lah. Setelah pendekatan pribadi nggak juga. Kalau menurut saya ya sebagai pemimpin kita tetap harus ngambil keputusan dan kita memotivasi orang tersebut to agree to disagree ya. Oke. Menurut pengalaman Kak Tommy sebagai pemimpin nih, mana yang lebih ngebentuk diri Kak Tommy sebagai seorang pemimpin? Orang yang sulit atau orang yang mudah setuju gitu? Yang ngebentuk loh, yang ngebentuk diri Kak Tommy. Menurut saya dua-duanya oke. Dua-duanya oke. Orang yang mudah diatur membuat proyek kita berhasil atau berkembang. That's right ya. Orang yang susah diatur membuat leadernya berkembang. So either both of it gitu ya. Orang yang susah, orang yang mudah enak gitu, cepet jalannya, proyek cepat selesai gitu ya kan. Tapi kalau seandainya orang susah juga nggak apa-apa, sayanya berkembang, saya tambah sabar, saya tambah strategi baru cara nanganin orang. So aku rasa aku suka dua-duanya. Iya. Perlu dua-duanya ya? Perlu dua-duanya di challenge kita. Oke. Nah tadi bicara soal motivasi, ya kan tadi perlu dimotivasi mungkin orang-orang ini. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan atau mungkin yang pernah Kak Tommy lakukan biasanya dalam membangun motivasi dalam tim gitu, supaya kan bisa satu kondisi terjadi di mana orang-orang ada mungkin ya kehilangan semangat lagi, kehilangan arah untuk menjalani ministry ataupun bisnis atau apapun lah dalam hal leadership yang kita lakukan gitu. Kalau Kak Tommy sendiri biasa gimana gitu dalam membangun itu? Yang pasti seorang pemimpin harus bisa mengimpartasikan visi. Jadi kalau seseorang kehilangan semangatnya dalam menjalani sesuatu, bisa jadi karena dia kehilangan arah, kehilangan visi.
Maka kita harus encourage orang tersebut dengan mengingatkan kembali visi. Mengingatkan kembali visi. Itu visi harus berulang-ulang kita ingatkan lewat berbagai hal, lewat khotbah, lewat segala macam kalau di gereja ya, lewat pertemuan, meeting pengerja dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentu saja lewat encouragement pribadi. Lewat encouragement pribadi. Jadi kita mengerti, memahami masalahnya, mungkin masalahnya insecurity, mungkin masalahnya masalah finansial gitu. Bisa ya jadi, kan ya kita belajar untuk encourage dia, betul. Dan bantu dia untuk bisa memiliki fokus yang benar lagi. Atau yang ketiga adalah lewat memotivasi orang itu lewat example. Orang udah malas-malas semua, kita bersemangat gitu ya kan, maka orang itu akan ketularan, kan semangat itu menular. Betul. Enthusiastic is contagious kan gitu ya kan. Dengan memberikan example. Tetapi salah satu yang aku rasa yang perlu dilatih oleh seorang leader adalah a good leader should be a good storyteller. Wow. Kita harus menceritakan, harus pintar, punya skill dalam membangun cerita mengapa visi ini penting. Why we do what we do. Mungkin sukses story orang yang telah diubahkan, mungkin meaning, dampak yang telah terjadi tetapi mungkin orang itu nggak lihat gitu ya. Dengan mengingatkan semua itu biasanya orang itu jadi kuat kembali. Gitu ya. Masih ingat nggak Elia, dia bilang aku sendiri doang nih di sini, semua nabi-nabi udah berbelok menyembah Allah lain. Dan kita kan enggak sih, dia bilang gitu, aku masih menyisakan ada nabi-nabi kok yang nggak menyembah nggak menyembah Baal kok, ayo kuat lagi gitu ya. Jadi saya rasa kita perlu membangun success story dan bagaimana orang bangkit dengan demikian itu menguatkan orang lain sih. Wow. Apakah kalau misal dalam setiap pertemuan gitu ya, katanya biasanya nggak sih membiasakan nggak untuk misalnya diceritain ulang visi atau apa yang menjadi tujuan yang lagi mau dicapai, itu diulang-ulang atau gimana biasanya? Ya, biasanya itu saya resapkan dalam setiap khotbah kita. Contoh, gereja kami adalah visinya adalah hidup yang bermakna, meaningful life. Maka itu selalu saya ulang-ulang dalam setiap khotbah dengan berbentuk berbagai bentuk. Apapun itu gitu ya. Kemarin bahasanya bulan lalu, bulan Januari gitu ya. Saya membahasakannya dengan kata signifikan. Gitu ya. Sebelumnya saya bicara tentang over the top. Top itu sukses gitu ya, tetapi over the top itu signifikan atau meaningful. Hidup nggak untuk diri sendiri tetapi untuk sesama. Jadi itu kita dengungkan dengan berbagai sisi, berbagai cara gitu ya. Jadi kita harus punya skill ya, skill membahasakan mimpinya kita sampai ngeresap, and people forget. Orang-orang tuh pelupa. So jangan bosan-bosan. Iya sih. Gitu. Memang ya, kadang-kadang kan kita sebagai leader merasanya tadi ya kayak kan saya udah bilangin gitu kan ya, tapi memang mesti diulang. Diulang terus. Seperti yang dibilang oleh kitab Ulangan. Iya. Iya. Betul. Oke. Nah, apa yang tadi kan bagaimana membangun motivasi itu. Nah, sekarang kalau Kak Tommy sendiri ketika mulai melihat ada orang-orang yang mulai kendor atau mulai kehilangan daya juang atau kehilangan daya dorong dalam tim gitu ya, untuk kita bergerak bareng-bareng, selain khotbah atau apapun itu, apa yang mungkin kita bisa lakukan Kak sebagai leader? Ya, saya rasa leadership yang berhasil itu adalah yang based on relationship. Saya rasa tiap-tiap orang itu unik, tiap-tiap orang itu berbeda. Ya, saya rasa pendekatan pribadi itu yang paling penting sih ya. Sometimes kita nggak perlu ngomong apa-apa, tapi di saat kita ngedampingi dia di masa-masa sulit, ngelewatin bareng-bareng sama dia, atau mungkin sekedar kiriman makanan ke rumahnya, gitu ya. Saya rasa itu membangun relationship, membuat dia ngerasa dia nggak sendiri, membuat dia ngerasa diperhatikan, dan aku rasa itu memberikan semangat yang baru ya.
buat orang lain gitu. Sometimes bukan masalah visi sih ya, sometimes cuman masalah motivasi aja gitu yang perlu didorong dikit, abis itu udah bergulir gitu, didorong dikit bergulir. Wow, oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat orang yang menyaksikan program kita nih. Kira-kira kesalahan apa yang mungkin Kak Tommy sadari dalam memimpin, dan bagaimana setelah sadar itu melewati dan bisa menjadi pelajaran lah buat leader-leader selanjutnya yang Kak Tommy jelasin ke mereka gitu. Kesalahan terbesar saya waktu muda adalah arogan. Saya ngerasa bahwa saya muda, saya ideal, yang lain udah tercemar gitu. Gitu kan kadang-kadang gitu ya kan. Ini udah terlalu banyak politiknya. Saya yang tulus itu, yang paling tulus itu saya dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Dan akhirnya saya ngerasa paling benar, dan akhirnya akhirnya saya nggak bisa respect kepada kepemimpinan. Kalau boleh cerita, waktu saat itu saya memimpin pemuda, dan pemimpin saya memberikan sebuah sebuah keputusan yang saya rasa itu sangat merugikan komunitas yang saya bangun. Itu akan membuat banyak anak-anak yang saya sudah muridkan atau menangkan itu terhilang akibat keputusan ini. Itu pendapat saya nggak terima dan lain sebagainya. Sampai akhirnya apa yang terjadi saat itu, ya gitu, saya dapat kesempatan, tapi saya kan selalu belajar untuk jangan emosional untuk ngambil keputusan. Jadi saya tanya Tuhan, malah saat itu makin aneh, yaitu Roh Kudus malah menggerakkan saya, buat hati saya itu benar-benar hancur, dan akhirnya menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan di masa-masa itu. Dulu saya masih insinyur. Dulu saya orang di luar gereja, nggak perlu tunduk tuh sama pemimpin gitu, ngasih masukan bisa nyeblak gitu. Ini sekarang jadi staff udah nggak bisa lagi dong gitu kan. Sekarang kan saya jadi anak buahnya pemimpin nih. Lalu saya mikir, tapi itu yang Tuhan pimpin saya ke situ. Tetapi hati berontak pengen pergi. Suatu kali tiba-tiba saya dapat kesempatan untuk sekolah lagi di Australia. Pergilah saya ke Australia, lalu setelah itu saya ikut sekolah misi. Setelah selesai pelajarannya, singkat cerita kami mau pergi untuk ke outreach. Setelah saya berdoa sama Tuhan seperti menuntun saya untuk pergi ke negara kepulauan Afrika, Mauritius, Seychelles sama Reunion saat itu. Oke deh, saya pergi. Begitu saya pergi memutuskan untuk pergi ke sana, lalu dikatakan sama pemimpin kami, oke, pemimpin tim untuk ke Afrika adalah si ini. Saya kaget. Ternyata pemimpin saya itu adalah perempuan. Dan yang kedua adalah dia itu pemimpin termuda, usianya 17 tahun. Saya saat itu siswa tertua, 26 tahun. Udah gelar pendeta lagi dari Indonesia. Ini baru lulus SMA gitu ya. Lalu gimana nih? Lalu yaudahlah, taat aja. Lalu dikatakan seluruh YWAM Youth with a Mission seluruh dunia sekarang fokus ke satu kota namanya Project Mega City. Jadi kita juga sebelum ke Afrika harus mampir ke situ dulu, sekitar 1,5 bulan ke situ. Oke. Kemana, kota apa? You know what, kota apa? Jakarta. Kota asalnya saya, ya elah dibalikin ke Jakarta. Padahal udah pengen lari ini, saya udah niat nggak balik lagi ke Jakarta. Dikirim ke sana. Oke. Waktu dikirim sana, sebelum ke sana, tau nggak apa yang terjadi? Saya orang Jakarta nih, saya udah tinggal di Jakarta. Mereka ajarin gimana cara hidup di Jakarta. Oke, sekarang hari ini kita latihan salaman. Orang Jakarta kalau salam shake hand itu pakai tangan kanan. Saya latihan salaman kayak anjing. Latihan salaman pakai tangan kanan. Lalu habis itu di Jakarta itu parah banget kotanya. Kita harus supaya nggak terkena dengue gitu ya, demam berdarah. Disuntik, saya imunisasi untuk datang ke Jakarta. Lalu di list satu barang satu-satu, udah punya apa aja untuk ke Jakarta, kita harus jaga-jaga. Tidur harus pakai mosquito net, kelambu. Jadi harus beli mosquito net untuk pergi ke Jakarta. Aduh Tuhan, saya mikir. Dan saya diajarin untuk bagaimana hidup di kota asal saya gitu ya kan. Akhirnya nyampe lah kami
Di Jakarta. Begitu nyampe di Jakarta, saya seneng banget lihat Indomaret. Kenapa? Karena murah gitu ya kan, murah. Kalau di sana air aja bisa $3. Di sini kalau murah. Saya pergi udah mau ke sana dan tahu nggak? Itu saya dimarahin sama pemimpin saya 17 tahun. Ini kota yang berbahaya katanya. Kalau jalan harus berdua-dua. Waduh. Saya khotbah nggak dikasih, terjemahin nggak dikasih. Pokoknya itu benar-benar masa-masa saya ditekan banget, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Lalu akhirnya di tengah-tengah saya kesel banget sama pemimpin yang nekan saya, mematikan potensi saya anggap begitu lah ya. Lalu saya nggak bisa apa-apa, padahal ini kotanya saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini dalam hati saya, kalau belum lulus ya remedial. Saya tahu bahwa saya punya masalah dengan pemimpin saya. Saya belum jadi belum jadi follower yang baik. Padahal Tuhan punya rencana saya menjadi leader. Dan sebelum saya lulus itu, mau kemana pun saya pergi, mau ke Australia, mau ke Afrika, mau kemana pun saya pergi, saya akan menemukan masalah yang sama. Jadi rekan-rekan yang kalau masalah nih dengan kepemimpinannya, dan nggak setuju sana sini, nggak setuju dengan keputusannya, saya mau katakan jangan arogan. Pergi kemanapun engkau akan ngalamin hal yang sama. Kenapa? Karena kalau belum lulus ya remedial. Oh, ini keren banget nih. Arogan. Itu pelajaran sampai sekarang saya harus belajar untuk nggak arogan lagi. Yes, wow, thank you Kak Tommy. Nah, sebagai yang the last question buat podcast kita kali ini. Menurut Kak Tommy ya, ini kan karena as a pastor juga, sebagai gembala, hal kepemimpinan apa sih yang paling penting kita bisa belajar dari Alkitab dan yang perlu kita pelajari dan teladani gitu loh sebagai pemimpin Kristen? Ya, menurut saya satu yang luar biasa yang membedakan kepemimpinan di Alkitab dalam kekristenan dengan yang lain adalah namanya servant leadership. Power is to serve. Waktu Tuhan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan oleh Bapa kepadaku. Dia dikasih power, otoritas. Ayat selanjutnya, bukan dia menggunakan power itu untuk membawa Israel menang dari Romawi dan lain sebagainya. Apa yang dilakukannya setelah dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, yang dia lakukan selanjutnya adalah dia mengambil handuk dan membasuh kaki para murid. Because the power is to serve. Dunia memerintah dengan tangan besi, kata Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan kamu, kata Tuhan. Barang siapa yang ingin jadi terbesar di antara kamu, hendaklah jadi yang terkecil. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara kamu, hendaklah dia jadi hamba, budak, pelayan. So saya rasa sikap hati yang paling penting dalam sebuah kepemimpinan yang Alkitab ajarkan adalah kita harus selalu memposisikan diri kita untuk melayani. Setiap kali kita datang ke satu tempat, look for the chance to serve. Cari kesempatan untuk melayani. Detik kemanapun kita pergi, ke satu daerah baru, jangan cari jabatan. Boleh cerita nggak suatu kali saya bikin acara di satu acara seminar itu antar gereja-gereja, lalu tiba-tiba ada satu nih asyirnya, saya ketua asyir saat itu, dia bilang kalau ada VIP langsung suruh ke depan. Lalu kalau dia nggak VIP biasa minta kuponnya langsung tukarkan sama makan siang kan gitu kan. Tiba-tiba datang satu bapak nih, saya kenal tapi anak-anak saya kan nggak kenal. Ini pendeta besar. Lalu anak-anak saya salah sih, anak-anak saya salah minta tiket kepada bapak ini, tiket mau dikasih makanan padahal ini orang VIP. Tapi saya sendiri dengar di depan telinga saya nggak usah sebutin namanya. Saya dengar di telinga saya pemimpin ini bilang gini, orang yang terkenal ini bilang, anak kemarin sore kamu belum tahu siapa saya ya? Kayak sinetron Indosiar banget nggak sih? Saat itu saya belajar bahwa kita mungkin bisa punya jabatan, dianggap dunia pemimpin, tetapi memiliki karakter attitude yang beda banget dengan Yesus ajarkan. Yesus ajarkan dimanapun kita berada,
look the chance to serve. Amen. Apa yang bisa saya bantu di tempat ini? Yeah. How can I make your life better? Kalau Yeah. ketemu orang gitu ngobrol berdua, punya sikap hati melayani, bukan nyuruh-nyuruh, bukan sok lebih tahu, tapi how can I make your life better? Yes. Ketika aku ada di sini, I think that's leadership. Wow. Ini sangat deep banget nih. Tapi memang ini penting sih karena leadership seringkali yang tadi aku bilang di awal, seringkali orang mengejar kepada power and authority, tapi ya walaupun itu tetap diberikan, tapi yang paling penting justru attitude kita ya, hati yang mau menolong, bahkan memberikan nilai lebih buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Yes, thank you banget Kak Tommy buat Sama-sama, sharingnya. Dan buat Anda yang menyaksikan program ini, jangan lupa untuk bisa share episode ini kepada rekan-rekan, kerabat, sehingga semakin banyak yang diberkati melalui program ini. Dan saya, Jose Claudio, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message. God bless you all.